Hari ini saya akan presentasi tentang analisa efektivitas pemasaran melalui media sosial di Gumilang Regency Bandung. Untuk latar belakangnya, ini sosial media merupakan sarana yang menarik bagi para marketers, di mana para segmen pasar yang tertarik dengan konten yang ada di sosial media berkumpul. Namun seperti halnya media pemasaran lainnya, pengukuran atau evaluasi merupakan hal penting demi meraih tujuan dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, khususnya dalam kegiatan pemasaran perlu adanya tahap evaluasi. Sosial media memiliki nuansa sama seperti media platform lainnya, namun dalam hal tersebut perlu dilakukan perencanaan tentang tujuan dan objektif yang perlu dicapai sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Fase konsep ini memiliki fokus pada tujuan dan objektif yang ingin dicapai dengan cara memajukan hubungan perusahaan dengan pelanggan dan prospek mereka. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana pemasaran yang dilakukan di Gumilang Regency Bandung. Yang kedua, bagaimana pemasaran via media sosial di Gumilang Regency Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas pemasaran melalui sosial media di Gumilang Regency Bandung. Ya, ini teori yang saya ambil dari beberapa. Ini teori menurut para ahlinya tentang teori pemasaran menurut Cahyaningsih dan Soliha menyatakan bahwa pemasaran adalah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, dan penukaran produk dan jasa dengan pihak lainnya. Terus yang kedua adalah teori sosial media. Menurut Dr. Wuli Nasrullah menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Terus metode penelitian yang penulis lakukan itu adalah merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Kuncoco. Itu adalah metode kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Terus yang kedua adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar data dapat diperoleh secara sistematis dan akurat berkaitan dengan evaluasi sosial media marketing yang digunakan pihak Gumilang Regency sebagai media promosi di mana datanya fleksibel sesuai dengan perencanaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Itu aja Pak, sekiranya presentasi yang saya bisa presentasikan di hari ini. Gustia, ini judulnya analisa efektivitas pemasaran melalui media ya. Jadi kamu mau melihat efektivitasnya ya. Coba kamu kembali tampilkan rumusan masalahnya. Oke, nomor 1 bagaimana pemasaran yang dilakukan di Gumilang Regency. Yang kedua bagaimana pemasaran, ya, bagaimana efektivitas. Jadi kamu ada 3 ini ya, 3 rumusan masalah ya. Iya. Oke, saya kira nggak jadi masalah ya, masalah rumusannya ini. Yang lainnya tadi saya lihat ini sudah bagus ya untuk presentasi di sini, tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa nama penulis itu tidak perlu ada gelar, ya. Oh baik Pak. Nama penulis itu ya Dr. Wuli Nasrullah, ya. Karena apa? Yang diperhatikan itu bukan gelarnya, tetapi keilmuannya ya. Jadi kalau Dr. Wuli Nasrullah cukup aja nama akhirnya ya, Nasrullah ya. Nasrullah ya. Jadi dibalik aja, karena apa? Nanti di dalam daftar pustaka kan namanya kamu balik kan? Iya. Nanti orang cari-cari Ruli, mana Ruli? Padahal Nasrullah. Ya. Iya baik Pak. Oke ya. Nah yang keduanya, yang ketiga ya, nah, yaitu metodologi. Metodologi, coba lihat metodologinya ya. Nah metodologi itu boleh saja ada definisi, ini kan definisi kan. Metode kualitatif adalah, nah kalau adalah itu adalah definisi. Jadi kalau definisi itu tidak perlu banyak ya. 1 aja cukup ya. Tapi yang paling penting adalah metode apa yang kamu gunakan. Metode itu adalah cara kan. Nah, kamu belum berbicara cara kamu melakukan penelitian ini. Nah,
Saya tanya sekarang, elemen kuncinya kalau penelitian kualitatif itu ada di mana? Ada di siapa? Ada di narasumber. Narasumber. Iya. Ada di peneliti, kan? Oh, iya ya. Kalau di kuantitatif, elemen kuncinya ada di responden, kan? Berbeda, kan? Jadi yang menentukannya adalah peneliti, ya. Oh, saya mau wawancara, ya tulis, apa yang Gusti mau lakukan, ya. Kalau tidak ada wawancara tidak perlu ditulis. Jadi apa yang Gustia lakukan, ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, nanti mungkin hurufnya agak dibesarin sedikit, ya. Oh iya, maaf, Pak. Nggak apa-apa, ya. Nah, saya lihat ini sudah bagus, ya. Nah, sebenarnya kalau kualitatif pasti deskriptif, ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini karena Gustia merujuk kepada teori, ya, teori. Iya, betul. Nah, apa namanya itu? Kamu udah melakukan gumilang regensinya nggak? Udah sih, Pak, udah mulai nanya sama HRD-nya, cuman kan karena ini kan lebih ke pemasaran, jadi harus ke sales marketing. Jadi sedikit-sedikit saya tuh udah nanya ke HRD, cuman belum dapat semua informasi karena ini kan lebih ke divisinya sales marketing kayak gitu. Jadi tapi kalau secara garis besar saya udah dapat untuk informasinya. Ya itu tadi balik lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, ya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya, walaupun Bapak buat yang terakhir. Apa alasan kamu memilih judul ini? Karena kalau saya lihat, zaman sekarang itu kan lebih untuk pemasarannya ke sosial media ya, Pak ya. Jadi, karena orang-orang sekarang itu taunya suatu tempat itu karena efek dari influencer ataupun dari pemasaran yang perusahaan itu sendiri lakukan kayak gitu. Contohnya aja kayak hotel. Hotel itu buat promo kayak misalkan dia jual bottom rate di kamar ataupun dia bottom rate untuk yang meeting room dan lain-lain, paketannya itu dari maaf, untuk pemasarannya via sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, bahkan mereka rela buat bayar influencer untuk memasarkan hotel mereka ataupun jasa yang mereka ada kayak gitu. Oke, nah seharusnya kamu mengungkapkan suatu fenomena yang ada di sana atau masalah yang ada di sana, ya. Nah, nanti kamu harus ungkapkan di bab pendahuluan itu, ya, di bab 1 itu, ya. Iya, Pak. Jadi kamu berangkat dari sebuah permasalahan, dari sebuah fenomena yang ada, ya. Jadi di dalam penelitian itu tidak ujuk-ujuk kita meneliti saya pengen ini, tidak bisa, ya. Tapi kita harus didasarkan dari sebuah permasalahan sehingga penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi, ya, kontribusi yang berarti bagi peneliti, bagi pembaca, ya, kira-kira begitu, ya. Iya, Pak. Nah, kalau umpamanya di sana pemasarannya sudah bagus, nah nanti penulis tidak memberikan kontribusi apa-apa karena memang sudah bagus, ya. Paham, ya?